yang menjadi kerinduan kami Bapa. Ya Roh Kudus akan turun atas kami semuanya. Karena kami memang sangat membutuhkan pimpinan, bimbingan daripada Roh Kudus. Oleh karena itu ya Bapa, bila Engkau mengirim Roh-Mu yang kudus untuk mendampingi kami, itu sesuatu hal yang benar-benar sangat kami butuhkan. Oleh karena itulah kami membuka hati kami mengizinkan Roh Kudus akan bergerak dan bekerja di dalam kehidupan kami semuanya. Puji dan syukur bagi kuasa kasih-Mu Tuhan, karena Engkau yang sungguh sangat luar biasa atas hidup kami. Tiba saatnya setelah kami menyanjung dan meninggikan Engkau, maka kami ingin sedikit mendengar kebenaran firman-Mu. Urapan-Mu turun atas hamba-Mu, atas firman-Mu, dan atas seluruh umat-Mu, sehingga mereka dengan mudah menangkap makna dan arti daripada kebenaran ini. Syukur buat berkat anugerah-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami kasihi, kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Seandainya ini kok semua yang duduk di ujung sana, yang belakang itu kumpul di tengah, itu akan lebih kelihatan indah. Ya. Oleh sebab itu memang kita mesti meninggalkan tanah tumpah darah kita di masing-masing kursi dan kita kumpul di tengah. Upaya demikian maka kesatuan itu akan nampak lebih enak dipandang ya. Puji Tuhan. Ya, itu hanya himbauan, tetapi semuanya kami kembalikan kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya untuk berbicara kembali di dalam ibadah 3:30 ini. Saya akan berbicara dengan satu pokok, moving in the Holy Spirit. Bergerak di dalam Roh Kudus, atau saya lebih suka menerjemahkan bergerak bersama dengan Roh Kudus. Bergerak bersama dengan Roh Kudus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan lebih berguna jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, maka penolong itu tidak akan datang. Tetapi kalau aku pergi, maka aku akan mintakan kepada Bapa, dan dia akan mengirimkan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Dengan kata lain sekalian, rupanya kedatangan Roh Kudus itu akan lebih efektif dan lebih menjawab kebutuhan anak-anak Tuhan. Mengapa? Karena pada waktu Tuhan datang ke dalam dunia, dia masih dibatasin oleh tubuh jasmaninya. Walaupun dia sudah bangkit pakai tubuh kemuliaan, tetapi kalau Tuhan ada di tempat ini, maka Tuhan kemungkinan tidak ada di tempat lain. Karena kemahadirannya itu dibatasin dengan tubuh jasmania. Tetapi tidak demikian dengan Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, tetapi Roh Kudus juga bisa hadir di Malaysia, di Singapura, di Amerika, di Korea, dan di mana saja. Jangkauannya lebih luas. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan hal seperti itu. Oleh karena itu, sebagai orang percaya yang berdomisili dimanapun juga, mereka dapat bergerak bersama-sama dengan Roh Kudus. Walaupun Roh Kudus juga ada di tengah-tengah kita, mereka tidak akan pernah merasa tidak diperhatikan. Sorry, dia
Biasanya saya silent ini lupa. Manusiawi. Ya, kita akan membaca satu ayat di dalam Galatia 5 ayat 25. Firman Allah yang hidup ini ayat sangat bagus terjemahan ini. Katakan begini, kalau sekarang kita hidup oleh kuasa Roh Kudus, marilah kita mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam setiap segi kehidupan kita. Saya memang membandingkan dengan beberapa terjemahan baru maupun bahasa Indonesia sehari-hari, ada terjemahan Mild dan lain sebagainya, ada terjemahan VND, yaitu terjemahan yang sederhana dan mudah dibaca katanya, tetapi saya memilih dari firman Allah yang hidup yang mengatakan kalau sekarang ini kita hidup oleh kuasa Roh Kudus, marilah kita mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam setiap segi kehidupan kita. Berarti kita bergerak bersama-sama dengan Roh Kudus. Kita bersama-sama melakukan aktivitas bersama dengan Roh Kudus. Kita akan bersama Roh Kudus melakukan usaha-usaha dagang kita, usaha pendidikan kita, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya, maka kita terus melibatkan Roh Kudus di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan demikian, maka kita berarti bergerak bersama-sama dengan Roh Kudus dalam setiap saat. Lewat ayat itu atau bertolak daripada ayat tersebut sekalian, saya membagi 3 pokok pikiran. Yaitu yang pertama, kita harus tahu siapakah Roh Kudus itu lebih dahulu. Sebab kalau kita tidak mengenal Roh Kudus dengan benar, maka untuk bergerak bersama-sama dengan Dia rasanya mikir ya. Seperti saya akan memberi satu contoh. Kalau Bapak Ibu belum kenal dengan seorang yang suka membimbing anak-anak kita di dalam bidang bimbel, ya, maka kita tidak akan langsung mempercayakan anak kita kepada dia. Walaupun anak kita membutuhkan bimbingan untuk ilmu pengetahuan, pasti kita akan lebih mencari orang yang dapat kita kenali, supaya dengan demikian kita lebih percaya. Demikian juga kalau kita masih belum mengenal Roh Kudus sebagaimana yang seharusnya, maka saya maklumi kalau kita masih meragukan apakah Roh Kudus memang benar bisa menolong kita, membimbing kita, menuntun kita. Ya, itu yang akan kita bahas sebentar. Kemudian yang kedua, peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Peranannya itu sampai di mana? Kita perlu mengerti juga. Supaya dengan demikian maka kita bisa mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan semua rencana-rencana kita, dan juga mempersiapkan hari depan kita, supaya dengan demikian maka kita betul-betul sudah siap. Dan yang ketiga, hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Kalau yang pertama dan kedua itu sudah kita kuasai, maka untuk yang ketiga itu bukan sesuatu yang sulit. Tetapi kalau yang nomor 1 dan nomor 2 itu kita masih belum memahami, untuk yang ketiga itu rasanya juga agak sulit untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Mari kita akan melihat satu persatu. Yang pertama yaitu kita harus tahu siapakah Roh Kudus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang pertama, saya tidak akan menguraikan panjang lebar ini karena terlalu luas. Jadi saya hanya ambil beberapa saja, dan itu saya rasa sudah cukup untuk kita
membangun hubungan kita dengan Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus itu ikut dalam penciptaan. Dalam kitab Kejadian pasal 1 yang kedua dikatakan, bumi belum memiliki bentuk dan kosong. Kegelapan melingkupi samudra dan Roh Allah melayang-layang di atas air. Di situ hanya disebut Roh Allah, ya. Kemudian Ayub 33:4, Roh Allah telah menjadikan aku dan nafas yang Maha Kuasa memberiku hidup. Kejadian 1:26, firman Allah yang hidup mengatakan, kemudian Allah berfirman lagi, marilah kita menciptakan manusia menurut rupa kita, untuk diberi kuasa atas semua binatang di lautan, di udara, dan di bumi. Saya ingin menarik perhatian saudara kepada kalimat yang warna kuning dan tebal. Marilah kita menciptakan manusia menurut rupa kita. Kata marilah kita atau istilah marilah kita itu bentuknya jamah, bukan tunggal. Karena itu jamah, sedangkan kita percaya tentang Trinitas, berarti di situ memberitahukan dalam penciptaan alam semesta terhadap manusia juga tidak diciptakan sendirian. Tetapi di situ ketiga oknum Trinitas, salah satunya ada Roh Kudus, ambil bagian di dalamnya. Dengan kata lain, maka saya bisa mengatakan Roh Kudus terlibat di dalam penciptaan alam semesta dan juga penciptaan manusia, dunia, serta isinya. Saya akan ajak saudara memikir tentang pencipta. Pencipta itu adalah seseorang yang membuat sesuatu yang belum ada menjadi ada. Untuk melakukan itu membutuhkan satu kemampuan yang sangat handal. Sebab kalau tidak, maka sesuatu yang tidak ada itu belum tentu akan menjadi ada. Kalau kita melihat sejarah adanya pesawat terbang, dan kita membaca ceritanya dari awal sekalian, itu diawali dengan kerinduan seseorang yang melihat burung bisa terbang. Kemudian mereka berpikir, kalau burung itu bisa terbang, manusia juga harus terbang, tetapi dengan bantuan satu alat. Disitulah maka manusia mulai berpikir keras, memakai semua ilmu pengetahuan, termasuk di situ ada ilmu eksatanya, ada ilmu gayanya, ada ilmu-ilmu yang lainnya, ya, yang itu semuanya dipadukan sedemikian rupa untuk diperhitungkan dan supaya menghasilkan sebuah alat di mana bisa membawa manusia terbang. Dan akhirnya dengan cerita kemampuan itu berkembang sedemikian rupa, dan akhirnya sekarang kita bisa naik pesawat pergi kemana-mana. Itu disebut orang yang pertama adalah pencipta, tetapi terbatas pada pesawat. Kalau Bapak Ibu melihat juga mesin mobil atau pembangkit tenaga listrik yang diberi nama diesel, kalau kita mempelajari hikayatnya,
Maka kenapa kok diberi nama diesel? Karena yang memprakarsai orang yang pertama mesin itu bisa ada, yaitu orang yang bernama diesel. Dan untuk mengenang jasa-jasanya, maka mesin itu disebut mesin diesel. Itu untuk mengenangnya. Tetapi kemampuan dia terbatas pada mesin itu. Tetapi Allah kita tidak seperti ini. Saudara bisa membayangkan alam semesta ini. Dan segala isinya itu diciptakan oleh Allah. Dari situ kita bisa melihat bahwa Roh Kudus itu sangat dahsyat. Kemampuannya tidak perlu diragukan. Sebut saja sekalian sedikit contoh untuk kita semuanya. Kalau kita mengangkat kepala kita untuk melihat alam semesta pada malam hari, maka kita bisa melihat banyak benda-benda, bintang-bintang dan lain sebagainya yang tersebar di seluruh area di mana nun jauh di sana. Karena di sana ada banyak planet-planet, banyak galaksi-galaksi yang mereka saling beredar sedemikian rupa. Tetapi pernahkah saudara menyaksikan mereka saling bertabrakan? Atau terjadi kemacetan? Jadi di ruang hampa udara itu benda-benda itu mengalami kemacetan karena terjadi sesuatu kesimpang siuran di mana mereka beredar. Tidak, bukan? Karena semuanya itu hasil karya daripada Sang Pencipta, termasuk di dalamnya Roh Kudus. Salah satu yang dapat kita nikmati, yaitu kita pasti semua tahu bahwa bumi kita dan bulan ini berotasi mengitari matahari. Dari beribu-ribu tahun itu terjadi seperti ini. Dan saya belum pernah menyaksikan dan mengalami bahwa bumi kita ini mendekat 1000 tahun cahaya kepada matahari. Kalau itu terjadi sekalian, pasti umat manusia sudah musnah, terbakar semuanya. Atau 1000 tahun cahaya menjauh daripada matahari, pasti kita akan beku dan mati oleh karena jadi es semuanya. Tetapi selama ini jaraknya walaupun bergerak sedikit, kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin sesuai dengan situasi cuacanya, tetapi kita masih dapat menikmati. Itulah Roh Kudus, Sang Pencipta loh sekalian. Oleh karena itulah, karena Roh Kudus itu seperti itu, maka jangan pernah saudara meragukan kemampuan Dia. Jadi kalau kita menjadikan Dia sebagai pendamping untuk perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia, itu akan sangat menguntungkan. Karena masalah-masalah bagi kita yang itu rumit, yang itu sulit, yang itu kita tidak mungkin memecahkan. Karena bagi Roh Kudus itu sesuatu yang sangat mudah. Dan kita bisa ditolong sehingga kita bisa mendapatkan solusi-solusi yang kita butuhkan. Itu sesuatu keuntungan jikalau kita bergerak bersama-sama dengan Roh Kudus. Jadi lewat firman Allah yang baru saja kita baca tadi, maka Roh Kudus itu Sang Pencipta. Dan Roh Kudus itu juga memberi kehidupan kepada manusia. Nafas yang maha kuasa memberiku hidup. Itu kata Ayub kepada kita semuanya. Berarti dia itu Allah. Dia itu Allah. Karena dalam kitab Kejadian pasal 1:26 di situ memakai istilah marilah kita. Jadi dia sederajat. Karena Trinitas itu tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah, yang menengah, tidak ada, semuanya sederajat, sama.
sama maha kuasa, sama maha tahu, sama maha mampu untuk melakukan semuanya. Dan Roh Kudus ada di dalamnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita akan membuka hati dan pikiran kita supaya kita bisa selalu bergerak bersama-sama dengan Roh Kudus di tengah-tengah dunia yang semakin semrawut dan rumit ini, supaya kita dimampukan banyak menyelesaikan masalah yang memang harus kita hadapi. Karena selama kita ada di tengah-tengah dunia ini, saya mau beritahu, tidak ada satu tempat di dunia ini yang tidak ada masalah. Karena memang dunia kita adalah dunia yang bermasalah. Iblis, si Lucifer, itu dicampakkan ke dunia di mana kita ada. Dan kita tahu pekerjaan iblis itu bikin kacau dan lain sebagainya. Tetapi puji dan syukur bagi kita semuanya, karena Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita. Amin. Amin. Iya, itu sesuatu hal yang untuk mengimbangi, sehingga kita bisa hidup sebagaimana yang seharusnya. Sekarang kita akan melihat peranan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Peranannya itu apa saja? Nah, sekalian kita akan melihat ini. Pada kesempatan ini sekalian, saya akan memberikan 3 saja peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Ya, 3, sebenarnya banyak sekali, sangat banyak, tapi tidak mungkin diuraikan semuanya. Nanti Ibu Vena yang akan menguraikan itu, yang banyak banget itu, dibuat berseri. Ya, yang pertama, Roh Kudus itu berperan sebagai guru. Saya pilih ini sekalian. Roh Kudus itu berperan sebagai guru. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 mengatakan begini. Namun penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan Bapa utus dalam namaku, Dia akan mengajar kamu segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak ilmu di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita mau sebut di perguruan tinggi saja, ada jurusan kedokteran. Kedokteran pun dibagi, ada dokter umum, ada dokter spesialis. Dokter spesialis dibagi lagi, ada bagian tulang, ada bagian kandungan, ada bagian penyakit dalam, ada bagian jantung dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali ilmu. Belum itu ilmu ekonomi, belum itu ilmu sosial politik, itu belum itu ilmu teknik, di mana kita, para insinyur teknik sipil yang dapat lewat ilmunya membangun gedung-gedung pencakar langit dan lain sebagainya. Mana lagi ilmu tentang budaya, di mana kita coba mempelajari semua bedak budaya, ilmu bahasa, dan masih banyak ilmu-ilmu yang lain. Dan disitulah ada fakultas-fakultas tertentu. Jadi kita memang harus banyak belajar dan belajar. Nah, yang perlu kita pelajari sebagai orang-orang percaya, yaitu ilmu bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sangat penting untuk kita. Sebab walaupun kita memiliki banyak ilmu yang dunia tawarkan, kalau hidup kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka akan menjadi sia-sia. Sebab surga akan jauh dari kehidupan kita. Tetapi kalau kita ada dalam relnya, dan kita menguasai ilmu untuk mengikuti bagaimana hidup sesuai kehendak Tuhan, maka surga itu menjadi bagian daripada hidup kita. Dan Roh Kudus akan mengajarkan itu. Dan ilmu itu tidak akan kita dapat di perguruan tinggi manapun di dunia ini. Itu hanya akan kita peroleh pada waktu kita dibimbing oleh Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang memang menguasai bidang tersebut.
Dan saya senang ayat ini tidak sempit sekalian. Dia katakan dia akan mengajar kamu segala sesuatu. Kata segala sesuatu itu memberitahukan ruang lingkup yang begitu luas, yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Dan setiap manusia itu memiliki kebutuhan yang tidak sama satu dengan yang lainnya, sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Dan Roh Kudus semua memilikinya, dan dia akan menolong kita, memberitahukan hal-hal itu kepada kita masing-masing. Ini keuntungannya, jikalau kita bergerak bersama-sama dengan Roh Kudus, maka kita bisa menimba ilmu kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah sebanyak-banyaknya. Dengan demikian, maka jaminan untuk masuk dalam kerajaannya itu pasti akan terjadi. Oleh karena itu, sekali lagi saya mau dorong Bapak Ibu, biarlah Bapak Ibu mengatakan kepada Bapa di surga, Bapa, aku sangat butuh Roh Kudus, supaya dia bisa mengajar banyak hal. Saya sendiri mau jujur kepada Bapak Ibu, saya banyak belajar karena pimpinan Roh Kudus. Satu hari ada orang datang kepada saya begini, Om Lim, saya mau tanya ini. Ya, tanya apa? Om Lim itu dulu kuliah di jurusan manajemen ya? Oh tidak. Aku kuliah di bidang teologi ya. STM-nya bagian mesin mobil. Jadi tidak ada jurusan manajemen. Tetapi sekarang ini saya banyak mengajar manajemen gereja di berbagai perguruan tinggi teologi ya. Mereka mempercayakan itu. Dari mana ilmu itu kudapat? Kalau saya mau jujur, Roh Kuduslah yang membimbing, memimpin, mengarahkan sedikit demi sedikit, dan akhirnya saya bisa memiliki sejumlah ilmu di bidang tersebut, termasuk di dalam pengelolaan keuangan. Itu karena Roh Kudus yang membimbingnya sekalian. Dan demikian juga dengan kita. Kalau kita mau selalu bergerak bersama-sama dengan Roh Kudus, kemungkinan saudara yang memang tidak memiliki ilmu ekonomi, saudara akan diajari nama Roh Kudus sehingga saudara menjadi ahli ekonomi. Seperti nenek moyang kita yang pada waktu itu baru turun dari kapal di Tiongkok. Mereka datang dengan celana kolor dan kaos, tidak tahu ilmu berdagang dan lain sebagainya. Tetapi akhirnya mereka menjadi ahli ekonomi dan sekarang ini menguasai ekonomi di negara kita dan di negara-negara lainnya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam Kisah Para Rasul dikatakan ini yang kedua, memberi kuasa untuk hidup dalam pelayanan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lukas 9 ayat 1. Kemudian Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan mereka kuasa dan otoritas atas roh-roh jahat, dan juga untuk menyembuhkan penyakit. Mengapa bagian ini saya ambil sekalian? Karena saya berpikir kita dipanggil oleh Tuhan dengan salah satu tujuan yang utama. Lewat kehidupan kita, orang-orang lain boleh mengenal Dia. Amin. Lewat kehidupan kita, kita bisa menjadi berkat orang-orang yang belum mengenal Dia. Dan supaya lewat kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Sedangkan kita itu hidup di tengah-tengah dunia yang tadi sudah saya katakan, ini adalah dikuasai oleh kerajaan setan, kerajaan Lucifer. Karena kecongkaannya, maka dia dicampakkan ke dunia ini
Oleh karena itulah, untuk merebut saudara-saudara kita yang itu notabene adalah umat Tuhan, adalah saudara kita, karena itu hasil ciptaan Tuhan juga. Untuk merebut mereka, kita membutuhkan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Ini penting. Kalau kita memang memiliki kuasa dari tempat yang maha tinggi, maka kita bisa merebut mereka. Kita bisa merampas mereka dari api neraka, sehingga mereka bisa diselamatkan dan mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kita sedang berperang sekalian. Paulus mengatakan musuh kita bukan darah daging, tetapi penguasa di udara. Dan itulah sebabnya kita membutuhkan Roh Kudus. Dan kalau kita mau bergerak bersama dengan Roh Kudus sekalian, maka Roh Kudus akan banyak memberikan petunjuk-petunjuk. Satu hari, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, istri saya dalam perjalanan dari kota Semarang menuju Jakarta, karena waktu itu kami masih tinggal di Salatiga. Dia akan melayani sebuah pertemuan wanita atau apa, saya lupa, naik kereta. Materi yang disiapkan belum siap 100%, masih perlu diperbaiki sana sini. Dan dia berpikir nanti di kereta aku bisa sempurnakan. Tapi pada waktu duduk di kereta, maka di dekat jendela dan di depan dia duduk seorang wanita muda. Selalu mukanya ditutup dan menunduk, ditutup dengan sapu tangan, handuk itu. Kemudian Roh Kudus ngomong sama istri, tutup semua buku-bukumu itu, lihat orang di depanmu. Kemudian istri saya melihat, tetapi orang itu diam aja. Akhirnya dia buka buku lagi. Roh Kudus kembali mengatakan, tutup bukumu, dengar apa yang sedang dia lakukan. Disitulah maka istri saya mendengar wanita itu sedang menangis. Akhirnya singkat cerita sekalian, Tuhan buka satu kesempatan di mana bisa terjadi dialog. Akibatnya dari terlalu jauh dari kota Semarang sekalian, itu ngomong dengan wanita ini sampai ke Bekasi. Akibatnya dia tidak bisa menyiapkan, menyempurnakan materi yang harus disempurnakannya. Singkat cerita, ternyata wanita itu sudah ambil keputusan, wanita muda ini, kalau sampai di rumah setelah naik kereta itu, maka dia akan bunuh diri. Tetapi karena pertemuan di kereta itu dengan istri, maka akhirnya dia ambil keputusan, ya tante, saya batalkan rencana saya. Sekarang saya tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, karena dia orang percaya juga. Inilah karya Roh Kudus sekalian. Oleh karena itu sangat indah dan nyaman jikalau kita bergerak bersama-sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan berperan begitu rupa. Banyak contoh yang bisa saya kutip, tetapi waktunya tidak memungkinkan. Oleh karena itu satu contoh itu saya pikir cukup untuk kita. Dan itu akan terjadi dengan saudara dan saya setiap saat. Karena memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Siapa yang kita temui, memiliki rencana apa dan sebagainya. Tetapi kalau Roh Kudus bersama-sama kita dan kita bergerak bersama-sama dengan Dia, maka kita akan menikmati hidup ini dan menyaksikan kebesaran Tuhan itu akan kita alami, sehingga kita bisa cerita karena pengalaman. Kita tidak cerita karena mendengar, tetapi kita bisa cerita karena kita mengalaminya. Berbeda sekalian, kalau kita cerita karena mendengar, sama kita cerita
karena kita mengalaminya, pasti pengaruhnya itu berbeda sekali. Kita akan lebih yakin, lebih mantap, dan orang pun bisa merasakan, wow, memang Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Tetapi kalau kita mengatakan, aku dengar cerita si A, begini. Tetapi kita belum mengalami, istilah kita memasak, bumbunya kurang mantap sekalian. Dan itu kurang, oleh sebab itu kita perlu mengalami secara pribadi. Sehingga kekristenan kita itu tidak dikatakan Kristen KTP, tetapi Kristen yang benar-benar Kristen. Amin. Ya, yang ketiga, Roh Kudus akan menuntun kepada hidup yang berkemenangan. Kalau kita mau bergerak bersama dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menuntun kita kepada hidup yang berkemenangan. Galatia 5 ayat 16, terjemahan Mel dikatakan, dan aku berkata, hiduplah di dalam roh, dan kamu sekali-kali tidak akan memenuhi keinginan daging. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, musuh yang sangat sulit kita patahkan adalah hawa nafsu kita. Betul? Hawa nafsu kita. Sampai kadang-kadang kita marah, tidak tahu apa sebabnya kita marah seperti itu. Semua barang di rumah kita banting, kita hancurkan. Walaupun setelah itu kita menyesal, tapi pada saat itu terjadi, waduh, kita tidak bisa mengendalikannya. Demikian juga soal makan makanan yang kita santap sehari-hari. Kadang-kadang kita pun tidak bisa menguasainya. Ada seorang hamba Tuhan sekalian, terkenal. Kalau saya sebut namanya pasti Bapak Ibu tahu. Hamba Tuhan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia tinggal di Surabaya pada waktu itu. Kemudian selesai ibadah, rasanya dah lega. Kemudian dia ajak jemaat, ayo sekarang kita makan. Makanlah mereka pergi ke sate kambing yang terkenal di Surabaya. Mereka makan sate kambing. Wah. Kemudian selesai makan sate kambing, hidung ini memang kadang-kadang bikin masalah. Mencium sesuatu yang kesukaan dia. Bapak Ibu tahu kira-kira apa itu? Durian. Habis makan sate kambing, makan durian. Dia lupa kalau dia seorang yang memang ada masalah dengan tekanan darah dan kolesterol yang sudah cukup tinggi. Akibatnya tidak lama kemudian selesai makan durian, menuju perjalanan ke hadirat Bapa, meninggal sekalian. Seandainya dia bisa mengendalikan dirinya, hawa nafsunya, maka pasti mungkin sampai hari ini masih melayani. Tetapi akhirnya sudah jalan lebih dahulu. Karena apa? Tidak bisa mengendalikan diri. Itulah sebabnya sekalian, kenapa salah satu buah roh di dalam Galatia pasal yang ke-22 dan 23 dikatakan adalah penguasaan diri. Karena itu memang sesuatu yang sangat sulit untuk dikendalikan oleh manusia. Banyak rumah tangga yang hancur berantakan gara-gara tidak bisa mengendalikan diri. Banyak rumah tangga yang akhirnya bangkrut karena tidak bisa mengendalikan diri dan mengelola keuangan sebagaimana seharusnya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang bisa kita kutip. Di dalam Roma pasal 8 ayat 11 dikatakan begini, namun jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati berdiam di dalam kamu, Dia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana melalui rohnya
yang berdiam di dalam kamu. Ini keuntungan dan sekaligus pengharapan untuk masa depan. Jadi, jikalau kita mau bergerak bersama-sama dengan Roh Kudus, kalau saya terjemahkan secara letterlek, ya, moving in the Holy Spirit, kita bergerak di dalam Roh Kudus, berarti Roh Kudus ada di dalam kita, maka Roh Kudus yang telah membangkitkan Kristus itu juga akan membangkitkan tubuh kita. Berarti waktu kita bisa mengakhiri hidup ini tetap ada di dalam Kristus, itu berarti kita ada di dalam kemenangan. Karena satu saat pada waktu sangkakala Allah ditiup, kita akan bangkit. Nah, pada waktu kita akan bangkit, saudara sekalian, menyongsong Tuhan di udara, itu sebagai tanda victory kita, kemenangan kita. Dan itulah yang kita harapkan, betul? Ada di antara Bapak Ibu yang mengharapkan, biar nanti kalau sangkakala Allah berbunyi, aku akan biar tetap ada di dunia, karena aku ingin menikmati dunia ini. Kalau ada, itu perlu dibawa ke rumah sakit, saudara sekalian. Karena pola pikirnya kemungkinan sedang bergeser sedikit dan kurang satu on. Oleh karena itu kita perlu, saudara sekalian, bergerak bersama-sama dengan Roh Kudus. Yang ketiga, saudara sekalian, oleh karena itu sangatlah penting hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Untuk mengendalikan kehidupan kita, kita harus siap untuk dipimpin Roh Kudus. Kalau kita tidak siap dipimpin Roh Kudus, maka kita bisa menjadi orang yang liar. Kita mau bergerak semau hati kita dan tidak memperhitungkan akibat daripada tindakan-tindakan kita. Galatia 5:16 mengatakan, dan aku berkata, hiduplah di dalam roh, dan kamu sekali-kali tidak akan memenuhi keinginan daging. Itu tadi sudah kita baca. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Akibatnya maka kita akan menghasilkan buah-buah roh. Dan salah satu buah adalah penguasaan diri, ya, mengendalikan diri kita. Dan kalau kita bisa mengendalikan diri, saya yakin dan sangat yakin hidup kita akan sangat indah dan nikmat. Dan kita tidak dihantui oleh hal-hal yang akan merugikan kita. Kemudian kalau hidup kita dipimpin Roh Kudus. Jadi sebelum kita berbicara tentang bagaimana Roh Kudus akan tetap memimpin hidup kita, perlu kita ketahui, Tuhan kita sudah menyediakan peta perjalanan orang percaya, yaitu Alkitab. Alkitab itu merupakan peta perjalanan orang percaya. Kadang-kadang sekalian kalau saya dalam perjalanan di kota Jakarta ini, tanpa saya sadari saya bilang begini, wah puji Tuhan yang menciptakan WASE atau Google Map ini. Karena lewat Google Map dan WASE itu, saya tidak kesasar-sasar seperti dulu sekalian. Tahun 2008 saya masuk ke Jakarta. Kemudian Google Map dan WASE belum ada. Berapa kali saya masuk ke tol tidak bisa keluar. Karena kesasar. Dan kalau sudah kesasar di tol akhirnya sampai mana-mana sekalian. Janjian dengan seseorang jam 10 sore baru ketemu. Itu bikin masalah. Tetapi sekarang ini ada panduannya. Bapak Ibu, sudah dikuasai belum peta perjalanan yang Tuhan siapkan ini? Kalau enggak sampai surga loh. Enggak sampai surga, benar. Kesasar di mana saya tidak tahu. Tetapi yang pasti enggak akan sampai surga. Oleh karena itu, kalau punya Alkitab, baik itu Alkitab yang berbentuk literal, buku,
atau yang berbentuk digital. Jangan hanya sebagai pajangan, bacalah setiap hari. Pelajarilah supaya kita bisa mengenal, menguasai peta perjalanan hidup kita dari dunia ke surga. Kita tahu hambatan-hambatan yang harus kita hindari dan jalan-jalan mana yang harus kita tempuh supaya demikian maka kita sampai ke surga. Dan kita yang bersyukur sekalian, karena bukan hanya Alkitab yang diberikan oleh Allah kepada kita, tetapi Roh Kudus yang menolong kita. Tadi ayat kita baca, Roh Kuduslah yang akan mengingatkan hal-hal yang pernah dikatakannya, yang pernah kita baca. Berapa kali sekalian saya ditolong oleh Roh Kudus pada waktu saya menghadapi sesuatu situasi yang boleh kata, ya mau dikatakan gawat ya tidak gawat, tetapi tidak katakan gawat ya gawat. Tahu-tahu Roh Kudus mengingatkan sesuatu ayat Alkitab. Dan pada waktu saya ingat ayat itu, timbul satu pengharapan dan keyakinan dalam hati saya, pasti selesai. Pasti selesai. Satu hari anak saya mau menikah sekalian, si Sherry. Kemudian dia di PHK karena perusahaannya bangkrut. Itu waktu itu dia bekerja sama Pak Ferry Chandra. Bangkrut, berapa bulan tidak terima gaji. Dia katakan begini, dah program menikah ditunda saja. Saya tanya apa hubungannya program menikah dengan masalah keuangan. Dia katanya pastilah papi, aku tidak punya uang sama sekali. Oke, kalau gitu kita perlu berdoa untuk hal ini. Satu hari saya ngomong sama beliau begini, sama Sherry begini, Sher, sudahlah, sekarang yuk kembali aja ke area duta, tanya sama temenmu, pinjam tempat di sana. Kan yuk mantan pegawai area duta, pasti nanti ada perhitungan yang berbeda. Dia jawab, wah enggak mungkin papi, aku tahu itu mahal banget, mahal banget. Saya bilang, oke, aku enggak mau berbantah. Kita lihat saja. Satu hari dia pergi ke Wedding Expo di Senayan. Ketemu teman-temannya. Kemudian teman-temannya mengatakan, hey Sherry sini. Saya dengar you mau menikah ya? Iya. Kalau begitu, ayo you pakai di area duta saja. Kami akan kasih harga khusus untuk you. Oke, singkat cerita dia ACC. Iya. Dia pulang, dia kasih tahu, dia mau di area duta. Minggunya sekalian, ini jalan Tuhan itu sangat dahsyat dan luar biasa, nah pimpinan Roh Kudus. Istri saya ketemu Bu Indri, yaitu istrinya Pak Kris, ya, Pak Krisyanto Gunawan. Ngomong begini, Seslim, ya ada apa Bu? Sherry mau menikah ya? Iya. Mau ndak ya? Dia tolong temenku. Karena temenku itu mau nikahkan anaknya batal, ndak jadi. Padahal semuanya sudah dibayar, tinggal waktunya saja. Langsung istri saya tanya, di mana Bu? Dijawab, area duta. Langsung kami ngomong sama si Sherry, itu temannya Bu Indri, dokter gigi itu, mau nikahkan anaknya batal. Dan dia mau cari orang yang mau menggantikan, kalau enggak uangnya enggak kembali. Sherry bilang, oke, aku siap menolong. Dan Sherry mau. Kalau mau, maka you mesti ketemu sama dokter gigi itu. Singkat cerita sekalian, Sherry dan calon suami ketemulah dokter gigi itu. Dan di situ ngobrol dan lain sebagainya. Dan setelah ketemu, akhirnya ada keputusan-keputusan. Yang pertama, ini uang yang sudah dikeluarkan, you bisa angsur sampai lunas. Tidak tunai sekalian. Kemudian yang kedua, karena you sudah membantu saya juga akan bantu you. Jadi aku akan bantu you 50 juta. Itu orang yang tidak kita kenal sekalian. Kemudian kita urus sama area duta. Akhirnya kita dikasih harga neto untuk semua makanan yang kita pakai.
Dan kita diberi 7 kamar untuk keluarga. Itu tidak biasa loh sekalian. 1 kamar temanten, 6 untuk kamar keluarga. Kemudian masih 1 kamar setahun kemudian sebagai ulang tahun yang pertama. Kalau kita ada di bawah bimbingan Roh Kudus, kita akan melihat keajaiban demi keajaiban sekalian. Oleh karena itulah, mari kita akan mengikuti apa yang Roh Kudus mau. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mengatakan, terus syaratnya apa? Oh, syaratnya banyak banget sekalian. Tetapi saya tidak akan mengatakan itu, saya hanya mau memberikan 3 saja. Dan kok 3 ini dilakukan, maka kita akan bisa tetap berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Yaitu yang pertama, kita berhenti dari hal-hal ini sekalian. Yang pertama, berhenti mengikuti sebuah budaya yang tidak mengikuti Tuhan. Ya. Berhenti dari budaya yang tidak mengikuti kehendak Tuhan. Keluaran 23 ayat 2 katakan, jangan ikut melakukan kejahatan karena banyak orang melakukannya. Jika kamu menjadi saksi dalam persidangan, jangan mengikuti orang banyak yang memutarbalikkan kebenaran. Jadi kita jangan ikut-ikutan sama orang yang tidak mengenal Tuhan. Roma 12 ayat 2, jangan menjadi sama dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua sekalian, berhenti mengikuti teman yang tidak dipimpin oleh Roh Allah. Pembacaan Alkitab hari ini sekalian, saya sampai kepada Raja Ahab sama Raja Yosafat yang sedang bersahabat untuk melawan musuhnya. Kemudian pada waktu itu Yosafat ngomong sama Ahab begini, sebelum kita maju berperang, panggil nabi-nabi supaya kita bisa tahu apakah Tuhan merestui atau tidak. Akhirnya sekalian, Ahab memanggil 400 nabi-nabinya. 400, semua 400 itu mengatakan, ya ini kehendak Tuhan, majulah, pasti engkau akan menang, dan macam-macam. Tetapi Yosafat sekalian mengatakan, masih ada nabi enggak yang dapat kita tanya? Kemudian Ahab mengatakan masih ada satu, tetapi dia selalu ngomong yang jelek-jelek tentang aku. Tetapi Yosafat mengatakan, panggil dia. Akhirnya dipanggillah satu nabi yang terakhir sekalian, yaitu Nabi Mika. Kemudian Nabi Mika membeberkan apa yang akan terjadi, yaitu salah satunya Ahab akan mati di dalam peperangan itu. Wah, langsung Ahab mengatakan, betul enggak? Nabi satu ini selalu mengatakan yang tidak baik tentang aku. Akhirnya Nabi Mika ditahan, dikasih makan seminim mungkin, sampai nanti kalau Ahab bisa pulang dan ketemu lagi untuk membuktikan bahwa nubuatan Nabi Mika itu salah. Yang saya mau angkat sekalian, saudara lihat, kenapa Yosafat tidak mau mendengar 400 nabi itu? Karena semua berbicara tentang atas nama Tuhan. Karena Yosafat ada Roh Allah di dalam dirinya. Sehingga dia tahu, yang 400 nabi ini 400 nabi gadungan semuanya. Nabi yang palsu semuanya. Tetapi pada waktu Nabi Mika satu orang saja, Yosafat langsung tahu. Dan akhirnya singkat cerita mereka maju berperang. Dan Raja Ahab menyamar. Dia tidak mau pakai pakaian kebesarannya. Yang dipakai pakaian kebesarannya adalah Raja Yosafat. Dan mereka perang ramai sekalian. Tetapi ada satu tentara musuh yang melepaskan anak panah tanpa tujuan dan sasaran. Lepas, tang, kena Ahab di sambungan
baju sirahnya. Dan akibatnya memang Ahab mati akhirnya di dalam peperangan itu. Tetapi Yosafat selamat. Ini saudara sekalian, kalau kita bergerak bersama Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menolong kita. Amin. Pertama Yohanes 3:7, anak-anakku janganlah biarkan seorang pun menyesatkan kamu. Orang yang melakukan kebenaran adalah orang benar, sama seperti Kristus yang benar. Amsal 13:20, barang siapa berjalan bersama orang berhikmat menjadi berhikmat, tetapi kawanan orang bodoh akan menderita kemalangan. Roh Kudus adalah oknum yang paling berhikmat. Jadi kalau kita mau bergerak bersama-sama dengan Roh Kudus, saudara dan saya akan menjadi orang yang berhikmat. Siapa yang percaya katakan amin. Yang terakhir sekalian, jangan kita pernah mencari sumber lain selain Tuhan sendiri. Jangan. Seperti kita mengetahui di dunia ini banyak sumber sekalian. Ada Gunung Kawi. Kalau di Pati ada, itu namanya Kera Putih. Tempat-tempat yang dikeramatkan hanya untuk menolong orang supaya bisa kelimpahan berkat jasmani dan kekayaan dunia. Jangan. Karena firman Allah mengatakan begini di dalam Ulangan 18 ayat 10 dan sampai 12. Jangan ada di antaramu yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau perempuan. Pasti ini tidak akan kita lakukan. Sebagai kurban bakaran. Seorang ahli tenung, ahli ramal, ahli lujum, atau ahli sihir. Kita tidak boleh kepada mereka. Ayat 11. Seorang yang mengucapkan mantra atau seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada peramal atau orang yang meminta petunjuk kepada orang mati. Ayat 12, semua orang yang melakukan hal-hal itu adalah sebuah kekejian bagi Tuhan. Akhirnya sekalian, sebagai kesimpulan, yaitu kita kalau mau bergerak bersama dengan Roh Kudus, ini sesuatu yang penting untuk kita. Kita harus mengetahui siapakah Roh Kudus. Yang kedua, tahu peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. 3, hidup dipimpin oleh Roh Kudus dengan cara yaitu berhenti mengikuti sebuah budaya yang tidak mengikuti Tuhan. Yang kedua, tidak mengikuti teman dan yang tidak dipimpin oleh Allah. Tidak mencari sumber lain selain Tuhan sendiri. Saya harap firman Allah ini akan menolong kita semuanya sehingga kita benar-benar ada kerinduan untuk bergerak bersama-sama dengan Roh Kudus. Moving in the Holy Spirit. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk berkat anugerah yang telah Kau berikan bagi kami. Dan sekarang ini kami telah mendengar renungan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus akan menyempurnakannya. Sehingga kami benar-benar dapat selalu bergerak bersama-sama dengan Roh Kudus. Sebelum saya melanjutkan doa. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang mengatakan, Pak Simon berdoa untuk saya. Supaya aku bisa menerapkan firman ini dalam kehidupanku, dalam usahaku, dalam rumah tanggaku, dalam pendidikanku, dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Silakan sudah angkat tangan sebentar saja dan kemudian turunkan. Kemudian saya akan berdoa dan setelah itu mimbar akan saya kembalikan. Ada? Terima kasih. Ya, terima kasih saya melihat tangan-tangan itu. Roh Kudus telah melihat. Bapa, Kau melihat tangan-tangan yang diangkat dari antara anak-anak-Mu. Saat inilah waktunya ya Tuhan, Kau pegang tangan-tangan itu. Dan Kau jamah anak-anak-Mu ini. Sehingga apa yang kerinduan dan keinginannya itu terwujud. Dan mereka akan selalu bergerak bersama-sama dengan Roh Kudus. Syukurlah buat berkat anugerah yang telah Kau berikan bagi kami. Dan sekali lagi, hamba serahkan semua tangan kuasa-Mu.
dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Waktu dan tempat saya kembalikan.